Halo, jadi untuk video kali ini aku pengen nge-vlog aja. Jadi selama seminggu kemarin ceritanya aku lagi berusaha untuk makan makanan vegan / vegetarian gitu deh. Jadi kayak aku pengen berusaha untuk ngurangin makanan daging-daging dan lebih banyak plant base-nya gitu. Kenapa? Karena sebenarnya aku ngerasa kayak nggak sehat aja gitu, aku sering pusing, terus berat badanku naik banget. Sekalian aja nih coba mumpung bentar lagi puasa, aku pengen mulai bulan puasa dengan badan yang sehat lah intinya gitu. Nah aku lagi cobain beberapa menu vegan seadanya sih yang ada di rumah ya, menu vegan / vegetarian gitu. Pokoknya intinya plant based. And it turns out sebenarnya selama seminggu ini lumayan oke sih, kayak nggak menderita itu. Makanan yang bisa dimakan tuh lumayan variatif. Dan ini, this is like my food diary. Oke, let's start with berat badan di awal sebelum kita memulai ini semua, 62,5. Oke, let's get started. Sarapan hari pertama adalah makan oatmeal, nggak pakai susu, tapi kali ini jadi langsung direbus pakai air aja. Untuk nambahin rasa, aku tambahin potongan apel sama anggur. Untuk makan siangnya, aku makan sauerkraut, nasi, sama tempe goreng, plus kimchi, plus tomat yang kita panen dari kebun belakang. Udah setahun ini suami aku rajin bikin sauerkraut regularly. Hari ini nggak minum kopi dan cemilannya adalah popcorn. Malamnya aku makan nasi kuning kiriman tetangga sama tahu dan tempe sisa tadi pagi. Nah, besok paginya sarapan aku lagi nyobain resep omelet dari Chef Jose yang aku nemu di Instagram. Tapi ini kayaknya gagal deh, nggak kelihatan kayak yang di videonya si Chef Jose itu. Isinya tahu di blender, terus dikasih air sedikit sama tepung dan bumbu-bumbu. Konsistensinya sih agak beda ya sama yang dicontohin, tapi ya sudahlah, ini lumayan kok kalau dimakan. Untuk siangnya aku nyobain nasi goreng kimchi, masih dari resepnya Chef Jose, tapi dicampur sama si kacang chickpeas sama tahu. Yang ini lumayan enak sih, I'm happy. Next, aku bikin spaghetti one pot. Jadi segala bahan langsung dicemplungin dalam satu tempat kayak gini. Aku masukin sisa santan yang ada di rumah, kacang chickpeas, abis itu bumbu dapur yang siap saji kayak begini. Abis itu masukin sama noodle-nya. Aku nggak tahu sih vegan apa enggak nih si noodle-nya, nanti mesti dicek lagi sih. Seperti biasa, Bon Chavi to the rescue. Lanjut lagi hari berikutnya, aku bikin kentang goreng plus sayuran. Jadi biasanya kentangnya aku goreng dulu pakai minyak kelapa. Terus kalau udah setengah mateng, aku campurin sama sayuran-sayurannya. Terus aku tambahin si bumbu dapur yang udah jadi kayak gini. Bumbu dapur ini beneran ngebantu banget sih kalau masak karena bisa lebih cepat. Malamnya kita main ke restoran Burgerins terus makan di sana. Kalau di sini sih udah pasti vegan ya. Menu sarapan berikutnya adalah salad yang dibikin sama Aldi. Ini enak banget sih. Terus siangnya lanjut makan nasi goreng kimchi lagi by the way. Terus malamnya aku nyobain bikin side dish si salad timun ini. Dulu aku suka banget makan timun salad ini di restoran Little Chef. Iseng nyobain terus lumayan enak. The next day makan sisa timun salad kemarin, sauerkraut sama tempe. Snack. Kita seminggu pertama mencoba makan makanan plant based dan turns out it's actually okay sih. Aku cuman cheating kayaknya sekali doang satu malam yang aku akhirnya end up makan makanan yang ada di rumah, which is ayam waktu itu. Buat aku sebenarnya ternyata yang paling susah itu adalah mengurangi kopi dan susu gitu. Biasanya tuh aku hampir setiap hari aku tuh minum kopi, dan sekarang tuh aku udah benar-benar cut si kopinya itu. Aku ganti jadi teh aja, atau aku minum kunyit kayak jamu rempah-rempah kunyit gitu. And selama seminggu kemarin aku lumayan turun 1 kilo kan, which I think is good progress at least. Dan selama 1 minggu kemarin itu juga aku rutin setiap hari ngikutin programnya si Chloe Ting yang 2 week stretch itu. So I'm excited for the upcoming week.
minggu depan ini nih, selama seminggu ke depan ini aku rencananya mau beli beberapa produknya Green Butcher supaya aku bisa nambah variasi makanan. Tapi so far sebenarnya aku lumayan surprise sih, ternyata makanan di rumah aku yang dimasak sama orang-orang rumahku tuh juga ya bagian-bagian vegan-vegannya itu tuh juga ada dan oke sih sebenarnya. Kita lihat nih seminggu ke depan food diariesnya kayak apa. Hari pertama minggu kedua aku minta dibikinin sambal kacang panjang sama orek tempe lagi. Ini vegetarian noodles, vegetarian dumplings dari Din Tai Fung. Hari ini pengen jajan. Next day aku belanja beberapa vegan stuff gitu di online shop. Aku beli keju vegan, abis itu aku nyobain resep yang waktu itu viral banget di TikTok. Jadi kayak pasta sama keju sama tomat gini, di bake semuanya, abis itu dicampurin sama noodlenya. Supaya vegan, noodlenya aku pakai rice noodle. Ini rasanya enak sih, I think this is one of my favorite meals. Definitely akan bikin lagi next time. Terus lanjut unboxing beberapa barang dari Green Butcher ya. Aku lihat kemarin mereka ada promo bundling sama Muki. Yang pertama aku beli adalah vegan gyoza, terus mushroom patty sama chicken karage plus si cookie donut truffles. Aku agak skeptis sih sebenarnya awalnya si cookie donut dough ini, tapi ternyata setelah dicobain enak. Pengen nggak terlalu manis, enak. Next day-nya aku dibeliin buntil sama gudeg sama mamaku, jadi aku makan itu. Malamnya aku nyobain chicken karage-nya Green Butcher dan ini enak banget, aku cuman air fryer doang 10 menit. Next day-nya aku ada brunch di Cork and Screw, terus aku minta menu vegetarian dan ini yang mereka kasih, spaghetti truffle gitu deh. Malam dan next day-nya aku kayaknya makanin sisa si spaghetti TikTok itu deh, karena bikinnya banyak jadi masih banyak sisanya. Last but not least, aku nyobain mushroom patty dari Green Butcher. Aku masak-masak buat makan tengah kayak kakak Kiki gitu deh. Si mushroom patty-nya ada yang aku oseng-oseng sama sayur sama jamur, terus ada juga satu lagi yang aku bake pakai air dryer. Terus kita makan tengah kayak gini pakai sauerkraut sama kimchi. Aku juga nambahin kecap asin sama bon cabe buat dipnya. Enak banget. Halo, aku udah di akhir minggu kedua nyobain makan plant-based selama 2 minggu berturut-turut. Dan minggu kedua ini sebenarnya lumayan konsisten juga sih. Like every big meals yang aku makan setiap hari selama 1 minggu terakhir ini selalu plant-based. Masih ada sih cheatingnya sedikit. Dan oh ya, aku mau disclaimer dulu kalau aku bukan vegan. I don't know whether I will ever gonna be a vegan, tapi I do want to be someone who are more conscious about what I eat gitu. Dan sebenarnya exercise ini emang aku pengen berusaha untuk belajar lebih open minded dan explore apa sih yang available out there gitu untuk jenis-jenis makanan yang more plant based. I wanna see whether I like it or not gitu. Highlight minggu kedua ini adalah aku nemu satu brand lokal keju yang aku suka banget gitu. Jadi aku tuh suka banget kan keju ya. Jadi kayak setiap kali beli atau belanja ke supermarket, keju is probably one of the top list that I always bought karena anak-anakku juga suka makan keju. Dan kemarin-kemarin aku emang pernah nyobain beberapa vegan cheese dan aku nggak ada yang suka rasanya, tapi pas banget nih ada satu yang aku nemu di online dan aku suka rasanya dan dia tuh produk lokal. Terus mereka juga punya banyak varian jenis kejunya gitu dan aku nggak sabar banget, aku pengen nyobain lebih lanjut si brand lokal ini untuk nyobain masing-masing semua keju yang mereka bikin. So I think that was one of my big highlight this week dan aku seneng banget. Oke, that's it for me. Kalau misalnya kalian punya cerita yang sama, bisa sharing di komen. Atau kalian misalnya punya content creator favorit yang banyak ngebahas tentang plant-based konten, juga tolong share di komen juga untuk nanti bisa aku rangkum dalam #konten lestari. That's it guys, thank you, bye.